Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Iblis dengan orang yang ingin menebang pohon besar. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Alkisah, pada masa dahulu ada sebuah pohon besar yang dikeramatkan dan disembah oleh banyak orang. Di sisi yang lain ada orang yang terusik dengan hal tersebut. Orang yang terusik tersebut kemudian mempunyai niat untuk menebang pohon yang dikeramatkan itu. Lantas dia pun datang dengan perasaan yang sangat marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendak menebang pohon tersebut. Akan tetapi iblis yang mengetahui hal tersebut tidak tinggal diam dan tidak membiarkan orang itu melakukannya. Untuk menghalangi supaya orang itu tidak menebang pohon tersebut, iblis pun menemuinya, namun dengan menjelma dalam wujud manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Uyun Al-Hikayah min Khosas As-Salihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Jauzi, iblis yang menjelma menjadi manusia bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang ingin engkau lakukan?" Lantas orang tersebut menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan yang disembah oleh orang-orang." Iblis lalu menimpali jawaban orang tersebut, "Jadi engkau tidak ikut-ikutan memuja pohon ini. Lantas apa ruginya buat engkau jika ada orang yang menyembah dan memuja pohon-pohon ini?" Dengan tegas orang itu menimpali perkataan iblis, "Sungguh saya akan tetap menebangnya." Iblis kemudian mengeluarkan bujuk rayuannya kepada orang tersebut. Dia berkata, "Begini saja, saya akan memberimu sesuatu yang lebih baik asalkan engkau tidak menebang pohon ini. Saya akan memberimu uang 2 dinar setiap hari. Engkau akan mendapati uang 2 dinar itu di bawah mantalmu setiap pagi." Karena tertarik, orang itu pun bertanya, "Siapa yang memberi dan menjamin hal itu?" Mendapat pertanyaan dari orang tersebut, iblis lalu menjawab, "Saya yang akan menjaminkannya." Mendapat jawaban yang begitu meyakinkan, orang tersebut akhirnya kembali pulang dan membatalkan niatnya untuk menebang pohon yang dikeramatkan itu. Ketika datang waktu pagi, ternyata dia mendapati uang 2 dinar di dekat bantalnya. Dia pun begitu bahagia. Namun pada pagi hari berikutnya, dia tidak lagi mendapati uang dinar di dekat bantalnya. Dia pun marah dan segera bergegas pergi untuk menebang pohon yang dikeramatkan tersebut. Lantas iblis kembali menemuinya dengan menjelma dalam wujud manusia yang sama seperti yang pertama kali ia temui. Kepada orang tersebut, iblis kembali bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" Orang itu pun menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah ini." Mendengar jawaban tersebut, iblis pun berkata, "Tidak bisa, engkau tidak bisa melakukan hal itu." Ternyata orang tersebut tetap bersikeras ingin menebang pohon tersebut. Lalu iblis pun membanting orang itu dan mencekiknya hingga hampir mati. Iblis lalu berkata kepadanya, "Tahukah engkau siapa saya? Saya adalah iblis. Pada kali pertama engkau datang untuk menebang pohon ini, engkau melakukannya karena Allah, sehingga waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyakitimu. Lalu saya mengiming-imingmu uang 2 dinar dan engkau pun menerimanya dan mengurungkan niatmu menebang pohon ini. Ketika engkau tidak lagi mendapati uang 2 dinar tersebut, lantas engkau datang untuk menebang pohon ini, tapi tidak lagi karena Allah, namun karena uang 2 dinar. Sehingga kali ini saya bisa mengalahkanmu." Niat baik bisa berubah menjadi buruk saat manusia mulai tergoda oleh bujuk rayu iblis dan menuruti hawa nafsunya, termasuk hawa nafsu untuk menebang pohon-pohon besar, kemudian dirubah menjadi pundi-pundi uang untuk menambah kekayaan. Padahal di balik lestarinya pohon-pohon besar yang ada di bumi, ada makhluk lain yang bergantung dari kelestarian pohon tersebut. Entah itu makhluk yang bisa dilihat mata maupun yang tidak bisa dilihat oleh mata.
Jika sebuah pohon dapat menimbulkan sebuah kekufuran berupa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti harus menebangnya, tetapi ada cara lain, yaitu dengan memberikan sebuah pengetahuan agama yang benar kepada orang-orang yang menyembah dan mengkeramatkannya. Namun, jika pohon-pohon besar tersebut membahayakan banyak orang dan memang harus ditebang, maka harus ada penggantinya. Bukan menebangnya begitu saja hanya untuk diambil keuntungannya semata. Sebab hal tersebut bukanlah untuk menjaga agama, namun lebih menuruti hawa nafsu belaka, yaitu ingin menebang pohon supaya mendapatkan keuntungan yang terlihat mata, namun tidak memperhatikan dampak buruknya. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.